Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar tentang Java. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang array dalam Java. Array ini akan menjadi dasar yang sangat penting bagi programmer, sebab semua bahasa pemrograman akan menggunakan array. Oleh sebab itu, silakan simak materi ini dengan seksama dan pastikan Anda paham bagaimana cara menggunakan array, bagaimana membuat dan bagaimana mengubahnya. Jika Anda mendapat tugas seperti ini, buatlah program yang bisa menampilkan 34 provinsi di Indonesia. Apa yang akan Anda pikirkan? Atau bagaimana cara Anda membuat programnya? Biasanya programmer menyelesaikan tugas ini dengan 3 cara. Cara yang pertama, sistem outprint Aceh, itu provinsi pertama. Sistem outprint Sumatera Utara, sistem outprint Sumatera Barat, sistem outprint Riau, sistem outprint Kepulauan Riau, sistem outprint Jambi, sistem outprint Bengkulu, sistem outprint Sumatera Selatan, sistem outprint Kepulauan Bangka Belitung, dan seterusnya hingga 37 provinsi. Itu cara yang pertama. Jadi langsung sistem outprint nama-nama provinsinya. Jadi semakin banyak provinsi atau semakin banyak data yang harus ditampilkan, maka semakin banyak pula Anda menuliskan coding sistem outprint-nya. Itu cara yang pertama. Berikutnya adalah cara kedua. String prof sama dengan Aceh. Cara yang kedua ini berbeda dengan cara yang pertama. Cara yang pertama tadi, nama provinsi langsung di print atau langsung dicetak. Cara kedua, nama provinsi disimpan ke variabel prof1. Kemudian nama yang kedua yaitu Sumatera Utara disimpan ke variabel prof2. Prof3 sama dengan Sumatera Barat, prof4 Riau, prof5 Kepulauan Riau, prof6 Jambi, prof7 Bengkulu, hingga 37 provinsi. Kemudian di print satu-satu berdasarkan nama variabelnya. Kebayang? Makin banyak variabel, makin banyak juga codingnya nanti. Termasuk cara ngeprint juga akan lebih banyak. Cara yang ketiga adalah dengan array. Pertama, kita simpan semua nama provinsi ke dalam satu variabel. Nama variabelnya adalah provinsi. Tanda kurung buka kurung tutup ini menandakan bahwa variabel ini adalah array. Kemudian Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Riau adalah nama-nama dari provinsi yang disimpan ke dalam array ini. Itu pertama. Berikutnya, kita print semua data dalam variabel provinsi dengan for. For dari i sama dengan 0 sampai jumlah data dalam provinsi, yaitu 37. Sistem outprint provinsi indeks ke i. Bisa Anda bayangkan lebih pendek mana antara cara ketiga, cara kedua, atau cara ke-1? Pasti jawabannya adalah cara yang ketiga. Berikut adalah kelebihan atau kekurangan cara 1, 2, dan 3. Cara yang pertama, 90% gampang. Jadi ada sebagian yang menganggap itu susah, tapi 90% menganggap bahwa cara tersebut gampang, yaitu dengan sistem outprint saja. Kemudian kekurangannya tidak ada variabel yang dapat dicetak berulang. Artinya, karena tulisannya atau namanya diketik manual, maka dia tidak punya variabel apa-apa yang bisa di-print ulang. Kalau ingin ngeprint lagi berarti bikin lagi tulisan. Terus baris perintah banyak. Tadi ada 37 provinsi, berarti minimal akan ada 37 baris. Kalau misalkan ada 1000 provinsi, berarti Anda akan bikin 1000 baris. Cukup banyak. Terus cara yang kedua, 90% gampang.
variabel dapat dicetak berulang karena data disimpan ke variabel ini lebih dinamis nantinya, lebih gampang untuk pengelolaan datanya, tapi harus menghafal. Jadi misalkan Anda ingin mencetak Aceh tadi ada di prof 1, kemudian Riau itu ada di prof berapa, Anda harus menghafal. Jadi itu cukup sulit untuk dihafal. Terus yang berikutnya, baris perintah banyak dan nama variabel juga banyak. Berarti coding untuk cara yang kedua ini akan 2 kali lipat lebih banyak daripada cara yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama di print ada 37 baris. Di sini proses pembuat variabel itu 37 baris, kemudian proses ngeprint juga sama 37 baris. Kemudian cara yang ketiga 70% gampang, jadi relatif gampang. Meskipun sebagian orang itu ada yang menganggap tidak gampang, tapi jika Anda sudah mencoba 2-3 kali, itu akan terasa gampang. Variabel hanya satu. Ya, tadi diperhatikan variabelnya hanya provinsi saja, tidak ada prof 1, prof 2 dan seterusnya. Jadi datanya bisa banyak, tapi variabel bisa satu. Dapat dicetak berulang, jadi mau cetak kapanpun atau ingin mencetak data yang keberapa bisa berdasarkan indeksnya. Indeks akan kita bahas nanti. Kemudian dapat dicetak sesuai alamat atau indeks. Baris perintah sedikit. Tadi perintahnya hanya sedikit, tidak sampai 30 baris sudah selesai. Jika dapat tugas serupa seperti tadi, apakah Anda menggunakan cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga? Saya harap ketika Anda mengikuti materi ini, Anda akan menggunakan cara yang ketiga. Berikutnya deklarasi atau pembuatan array. Array terdiri dari tipe data, nama variabel, jumlah data, dan data. Kalau misalkan tipe data biasa, hanya terdiri dari tipe data, nama variabel, dan data. Tapi di array itu ada tambahan satu, yaitu jumlah data. Jadi setiap variabel punya jumlah data di dalamnya. Lanjut. Ini contohnya. String provinsi 3, Aceh, Bali, Riau. Berarti provinsi itu adalah nama variabel, string adalah tipe data, 3 adalah jumlah datanya, ada 3. Datanya ya Aceh, Bali, Riau. Cara penulisan seperti ini. Ada kurung siku, ada kurung kurawal untuk menandakan bahwa dia adalah array. Berikutnya, string nama sama dengan Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. String adalah tipe data, nama adalah nama variabel, jumlahnya tidak ditentukan secara tertulis atau tidak ditentukan secara eksplisit. Sedangkan datanya adalah Ahmad, Muhammad, Hamid, dan Mahmud, ada 4 data. Bagaimana cara mengetahui jumlah data jika tidak ada jumlah datanya, atau jika jumlah datanya tidak ditulis secara eksplisit? Nanti ada caranya. Berikutnya integer bilangan. Kalau seperti ini, bilangan adalah array, tapi dia tipe datanya integer dan datanya masih kosong. Berikutnya integer bilangan sama dengan new integer 21. Berarti bilangan ini dia sudah memiliki alokasi data, yaitu datanya sebanyak 21 buah. Tapi belum ada isinya. Jadi seakan-akan ada 21 kotak, dan kotak itu yang akan diisi oleh data-data tadi. Oleh sebab itu, tipe data pada array itu bisa macam-macam. Bisa jadi boolean, bisa jadi string, bisa float, bisa byte, bisa karakter. Cara mengakses atau menampilkan data variabel berdasarkan alamat indeksnya atau indeks data. Alamat data adalah berupa angka dari 0 hingga jumlah data dalam array dikurang 1. Misalkan pada variabel string provinsi jumlah datanya adalah 3, maka indeks paling rendah adalah 0. Aceh alamatnya di 0, Bali alamatnya di 1, Riau alamatnya di 2. Berarti dari 0 hingga 3 min 1, yaitu 0 hingga 2. Sedangkan untuk yang nama, Ahmad itu indeksnya 0, Muhammad 1, Hamid
2, Hamid 2, Mahmud 3. Jadi ada 4 data, tapi indeks maksimal adalah 4-1 atau 3. Sifat Anda dalam array. Jadi ini adalah sifat-sifat yang ada dalam diri Anda. String karakter 7 berarti ada 7 data. Yang pertama jujur, sabar, cerdas, rupawan, pantang menyerah, percaya diri, kreatif. Nah, ini adalah sifat-sifat Anda. Kemudian kalau misalkan kita tampilkan dalam bentuk visual, maka akan seperti ini. Jadi karakter adalah nama variabel, indeks dimulai dari 0 hingga 6. Sedangkan data yang indeks ke 0 adalah jujur, indeks ke 1 sabar, cerdas, rupawan, dan seterusnya. Jadi ada indeks, ada data. Jika kita ingin mengakses cerdas berarti indeksnya adalah 2. Kita langsung ke contoh. Sistem outprint karakter indeks ketiga berarti yang keluar adalah rupawan. Karakter indeks ketiga. Jadi cara nulisnya nama variabel, kemudian kurung siku, di dalamnya indeks. Berbeda dengan ketika membuat. Ketika membuat string karakter nama variabel, kemudian dalam kurung siku 7 berarti itu jumlah. Sedangkan kalau ngeprint, kalau nyetak seperti ini, karakter dalam kurung siku angka 3 berarti angka 3 ini adalah indeks. Nah, indeks ketiga adalah rupawan. Selanjutnya, sistem outprint karakter 5, indeks kelima adalah percaya diri. Berarti Anda rupawan, Anda percaya diri. Sistem outprint karakter 6, berarti yang 6 adalah kreatif. Berarti Anda rupawan, Anda percaya diri, Anda kreatif. Misalkan kita ingin mengubah data dalam karakter ini. Sebagai contoh, untuk mengubah data pada indeks ketiga, jadi rupawan ini akan saya rubah dengan manis. Maka caranya seperti ini. Karakter indeks ketiga sama dengan manis. Maka data karakter ini akan berubah. Indeks ketiga akan menjadi manis, bukan rupawan lagi. Kalau misalkan di print, sistem outprint karakter 3 maka akan keluar manis. Berarti setelah perubahan ini, karakter Anda yang di print ini tadi berarti manis, percaya diri, dan kreatif. Itu karakter Anda. Berikutnya, bagaimana cara mengetahui jumlah data dalam array? Sebagai contoh, jumlah data dalam array bisa ditentukan berdasarkan cara seperti ini. String karakter new string 99 berarti ada 99 data dalam variabel karakter ini. Bagaimana jika angka 99 ini tidak dimasukkan secara tertulis? Maka kita bisa memintanya dengan titik length seperti ini. Objek, jadi karakter ini adalah objek ya, objek dari string atau nama variabel. Objek ini adalah nama variabel dot length. Maka yang muncul nanti adalah angka 99 sesuai jumlah data dalam variabel karakter tersebut. Jadi tulisan dot length adalah cara untuk mengetahui jumlah data dalam variabel array. Dimensi pada array ditandai dengan pasangan kurung siku. Misalkan jika kurung sikunya hanya satu pasang berarti satu dimensi. Jika dua pasang berarti dua dimensi. Jika tiga pasang berarti tiga dimensi. Indeks masing-masing array pada dimensi sesuai urutan. Jika misalkan ini adalah pasangan pertama, berarti dalamnya ini adalah indeks dimensi pertama. Berikutnya, kurung siku lagi di situ tempat indeks dimensi kedua dan seterusnya. Hanya saja tidak semua jenis dimensi ini dipakai. Yang paling banyak dipakai adalah satu dimensi dan dua dimensi. Tiga dimensi dan seterusnya itu jarang sekali dipakai. Kita bahas tentang array dua dimensi. Contohnya, integer bilangan kurung siku dua pasang, berarti dia dua dimensi.
kemudian datanya. Dimensi pertama itu ada tiga dimensi pertama ada 3 data, dimensi kedua semuanya ada 4 data. Ini dimensi pertama itu 1, 2, 3. Dimensi kedua ada di dalam sini 1, 2, 3, 4. Apakah Anda bingung atau pusing untuk membayangkannya? Baik, akan saya gambarkan seperti ini. Integer bilangan, dimensi pertama adalah urutan ke bawah sini. Yang warna hijau indeksnya 0, 1, 2. Berarti indeks ke 0 itu dalamnya ada array. Indeks ke 1 isinya adalah array juga. Indeks ke 2 isinya adalah array. Kemudian pada masing-masing indeks 0, 1, dan 2 ada data lagi, yaitu berisi 4 data, di mana indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Jadi perhatikan kurung kurawalnya. Kurung kurawal itu adalah dimensi pertama. Kurung kurawal dalam itu adalah dimensi kedua. Jadi sesuai urutan terdepan itu pertama, urutan ke belakang itu kedua. Jika kita melakukan print sistem out print bilangan 2, 0, berarti indeks kedua pada dimensi pertama, kemudian indeks ke 0 pada dimensi kedua. Berarti indeks pertama 2 di baris ini nantinya, kemudian indeks kedua adalah 0, berarti di sini pertemuannya adalah min 1. Berarti ini yang akan di print 2, 1. Kalau misalkan kita ubah bilangan 2, 0 menjadi 33, maka ketika di akan menjadi 33. Misalkan saya minta bilangan 300 ada di mana? Bilangan 300 ada pada indeks ke 1, 2. Satunya di sini 1, ke bawahnya 2. Jika ingin mengetahui jumlah data dalam array, kita bisa menggunakan ini. Berarti jumlah data array utama, berarti array paling luar, bilangan .length. Berarti kita akan dapat angka 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk mengetahui jumlah data indeks ke 0, berarti data ini, yaitu dengan cara bilangan dalam kurung 0, dalam kurung siku 0, .length. Berarti kita akan mendapatkan angka 4. Kenapa? Karena 4 data di sini. Kemudian jumlah data array kedua bilangan 2.length. Berarti array yang ini juga akan di print sebagai angka 4 karena ada 4 data. Silakan ulang-ulangi video ini agar Anda lebih paham. Jika tidak paham, silakan bertanya di grup atau melalui email. Baik, kita masih melanjutkan tentang array. Ini contoh yang lain lagi. String buah array 2 dimensi, pisang, pepaya, pare, plum, nanas, nangka. Menurut Anda, data pada array utama itu ada berapa buah? Yang benar adalah ada 3. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari kurung kurawalnya. Jadi kurung kurawal bisa menandakan bahwa mana array utama, mana array turunannya. Array utama yang ini array utama, kurung kurawal untuk array utama yang ini, yang paling depan dan paling belakang. Kemudian datanya itu dari kurung kurawal pertama, yang kedua maksudnya, sampai sini. Ini indeks ke 0, ini data pertama. Ini data kedua, batasnya ada koma, ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Jadi ada 3 data untuk array utama. Kemudian array pada indeks ke 0 itu punya 4 data. Data yang ini, data ini, data ini, dan ini. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks ketiga. Jadi misalkan saya ingin mengambil pare, berarti
Yang saya panggil adalah buah 02. Buah indeksnya 0, kemudian di sini 2. Saya akan mendapatkan pare. Kalau ingin mendapatkan pepaya berarti buah indeks ke 0 dan 1. Kemudian data kedua pada array utama itu isinya kosong, tidak ada isinya. Berarti kosong di sini. Sedangkan data ketiga di sini ada 2 data, nanas dan nangka. Ini indeksnya ke 0, indeks ke 1. Jika saya ingin nangka, maka yang saya panggil adalah buah indeks 2 dan 1. Berarti buah 2, 1. Ini adalah visualisasi lainnya. Jadi pisang, pepaya, pare, plum itu ada di indeks ke 0. Sedangkan indeks ke 1 itu kosong, tidak ada isinya. Indeks kedua itu ada nanas dan nangka. Sedangkan untuk print yang di bawah, sistem outprint buah.length. Buah.length berarti angkanya adalah 3. Dari mana 3? Berarti ya 1, 2, 3. Ada 3 data kan ya. 1, ini 1, 2, 3. Kemudian sistem outprint buah indeks ke 0.length 4. Berarti indeks pertama itu ada 4 buah, ada 4 data. Indeks ke 1 buah 0.length itu 0 karena memang tidak ada data. Sedangkan indeks kedua adalah 2 karena ada 2 data. Baik, sampai di sini dulu materi tentang array ini. Semoga bermanfaat dan pengetahuan Anda semakin bertambah dan semakin bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.